Di 14 Februari nanti, tiga pasangan Capres-Cawapres bakal berebut hati pemilih muda yang jumlahnya lebih dari 50%. Dapatkah para pasangan menyajikan gagasan realistis dan relevan bagi anak muda, bukan gagasan daur ulang dan semu tanpa keterbaruan? Anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat yang menarik lantaran menjadi cawapres termuda dengan usia 36 tahun. Di banyak kesempatan, ia menyebut dirinya representasi anak muda. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Meski begitu, pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai hal itu tidak menjamin Cawapres Prabowo Subianto itu membawa gagasan inovatif dan progresif yang diinginkan oleh kaum muda. Peran anak muda itu sudah ada sejak tahun 1908 atau bahkan sebelum itu, dan kemudian anak-anak muda pula yang kemudian ikut berjuang, ikut membangun negeri ini, ikut memimpin negeri ini, ikut angkat senjata untuk negara ini terbangun dan sebagainya. Dan itu bukan era baru bagi anak muda. Dari dulu anak-anak muda juga ikut berperan. Nah, pertanyaan saya, apakah Gibran juga sudah masuk di dalam kancah politik nasional ya, atau kemudian berpikir mengenai masa depan bangsa ini sudah cukup lama dibandingkan dengan Natsir, Soekarno, ataupun misalnya Panglima Besar Sudirman misalnya. Itu yang kemudian kita ingatkan kepada anak muda, jangan kemudian terkecoh dengan kalimat-kalimat bahwa inilah saatnya, inilah waktunya, dan kemudian ini tidak akan terulang lagi dalam sejarah. Hal senada juga diungkapkan tim ses Ganjar Mahfud yang menyebut Gibran anak muda yang dipaksa tua. Nah, ini kalau kita melihat, sebenarnya kalau saya melihat sosok Mas Gibran, ini sebenarnya adalah anak muda yang dari awal itu dipaksa menjadi tua. Kalau menurut saya, bagaimana dia kemudian terpilih menjadi cawapres, prosesnya seperti apa, ini kan sebenarnya memang seolah-olah dipaksa untuk cepat dewasa gitu ya. Tapi memang begini loh, ada semacam gap di antara usia-usia itu yang kemudian berebut kepada elektoral dari kalangan muda. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah muda dalam konteks ini bukan muda umurnya, tapi gagasan dan idenya, termasuk bagaimana paslon-paslon ini mengakomodasi dari berbagai keinginan anak muda. Meski banyak diragukan, Gibran mantap maju mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 sebagai representasi anak muda. Tiga kontestan saat kemarin malam ya Bapak Ibu ya, orang yang pernah ikut debat KPU itu cuma saya sebagai wali kota yang paling kita. Saya yang sudah mengerti formatnya. Yang jelas, di tiap Pilpres, anak muda punya tugas untuk mencari pemimpin yang tepat untuk jabatan yang tepat. Kami suka menganalogikannya sebagai pemilu ini sebenarnya adalah proses rekrutmen karyawan HRD gitu ya. Jadi ketika kita adalah panel HRD, sebenarnya ini pemilih muda semuanya adalah panel HRD terbesar, kita sedang memilih the right person for the job gitu kan. Jadi satu-satunya pekerjaan paling penting mungkin di negara ini. Sehingga sama seperti dalam memilih karyawan, kita harus memiliki standar eligibilitas, kita punya standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang karyawan, apakah itu pendidikan, apakah itu di CV mereka sudah pernah pengalaman pekerjaan di mana, maupun ide-ide yang mereka mau bawa untuk perusahaan gitu kan. Besarnya jumlah pemilih muda akan diperebutkan oleh ketiga paslon di 2024 nantinya, di mana ada lebih dari 50% pemilih pemula dan pemilih muda bakal menentukan siapa kandidat yang gagasan untuk bangsanya benar-benar membekas di generasi muda, bukan asal usia yang hanya angka. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.